Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara dan anak terkasih, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Radio Petra yang senantiasa mengumandangkan bagaimana hidup di dalam kasih untuk mewujudkan perdamaian. Sehingga dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi milik Yesus Kristus, keluarga besar dari Tuhan Bapa Surgawi, untuk tiada henti mewujudkan hal baik di dalam kebenaran sebagai bukti tentang iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan benar-benar dapat kita wujudkan. Khususnya pada hari ini di dalam Renungan Embun Pagi, Senin 23 Oktober 2023. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Kita hendak menghayati dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini dengan tema Tuhan Sumber Pertolongan, didasarkan Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita mendengarkan dan menghayati setelah merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Sembah bakti kami pada saat ini di hadapan-Mu, ya Tuhan, sumber pertolongan kami, yang menyatakan keagungan karya sejak dahulu kala, saat ini, hingga yang akan datang. Engkau adalah Tuhan yang tiada henti menyatakan kasih karunia dan rahmat. Hingga ketika Engkau satukan kami melalui Radio Petra 105.7 FM Yogyakarta. Sungguh menolong kami untuk bersatu hati pula, menyatakan kesanggupan sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa Engkau beri pertolongan setiap saat, dalam setiap peristiwa. Bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyertai kami. Meskipun kami menyadari seringkali tidak mampu melihat dan merasakan pertolongan Tuhan dengan kasih dan penyertaan yang Kau hadirkan dalam kehidupan ini. Namun pagi ini Tuhan, hari ini Tuhan, membuka mata hati kami, mencelikkan totalitas hidup kami betapa Engkau mengasihi kami, dan siap menyatakan keagungan karya-Mu dengan pertolongan-pertolongan yang Tuhan anugerahkan. Dan secara khusus pula dengan sabda-Mu, kami siap mendengar. Sebagai pribadi-pribadi yang segala keberadaan yang ada pada kehidupan kami, baik dengan kekuatan fisik karena kesehatan, ataupun karena kondisi dan persoalan yang ada pada kehidupan kami, hingga kami seringkali merasakan suasana yang bergumul dengan kondisi kesehatan ataupun ketakberdayaan ataupun suasana sedih. Namun Roh Kudus akan menguatkan kami, membuka hati, agar kami Engkau siapkan mendengar sabda, memetik hikmahnya, karena permenungan yang juga dalam tuntunan Roh Kudus, hingga Engkau perkenan kami menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, karena kami memiliki daya yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda
sabda sejati, kami berdoa. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, demikianlah sabda yang hendak saya sampaikan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat yang ke-8, saya ulang Bapak Ibu Saudara, anak-anak, sahabat Petra. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, di tengah situasi perubahan iklim yang ekstrim, di berbagai tempat mata air menjadi kering, berdampak pada sumur maupun sungai, dan bahkan yang lebih luas dari itu danau juga mulai mengering. Ada banyak kesulitan yang dialami manusia. Demikianlah senyatanya kehidupan ini penuh dengan persoalan. Terlebih ketika sumber itu tidak lagi mengeluarkan air. Begitulah ketika mata air tidak dapat dialirkan dari sumber tempat di mana air itu mengalir. Bisa menjadi persoalan. Di bulan keluarga bagi GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, pada bulan keluarga diingat betapa pentingnya memahami tentang sumber pertumbuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Dapat kita bayangkan seringkali pergumulan berat ketika entah orang tua, ketika entah anak yang diandalkan sebagai sumber yang menopang kehidupan rumah tangga sedang tidak bersama atau berpulang ke haribaan Bapa. Ada pergumulan berat. Begitu pula ketika yang diidolakan sedemikian rupa bergumul dengan kesulitan dan ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan, yang lain bisa bingung, bahkan bisa kacau. Perasaan yang demikian dialami oleh pemazmur. Kalau kita baca seluruh teks,
pemazmur berada pada satu kondisi di mana jiwanya terancam oleh pihak yang tidak senang pada dirinya. Namun dia memiliki daya kepada siapa ia mengungkapkan isi hatinya dan kepada siapa ia mengungkapkan pengakuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terhadap problematika kehidupan untuk sesuatu yang diandalkan oleh manusia ketika manusia sadar ada kelemahan, tidak dapat dipungkiri. Manusia bisa lari dari Tuhan. Manusia bisa mencari pertolongan di luar Tuhan. Bahkan manusia bisa mengandalkan pertolongan bukan dari pribadi Tuhan, tetapi dari benda-benda yang dipuja sedemikian rupa, yang tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah kebenaran di dalam Tuhan. Dianggapnya bahwa hal demikian dapat memberi pertolongan, membebaskan dari persoalan pergumulan. Kita menyadari fakta yang demikian. Ketika orang bergumul tidak lari mendekat kepada Tuhan, tapi bisa saja kepada pihak-pihak yang justru mempersulit cara berpikir untuk diambil sebuah keputusan. Karena subjektivitas yang menjadi subjektivisme yang begitu tinggi. Bukan berarti pihak lain, seseorang atau kelompok orang, atau mungkin sarana prasarana kehidupan tidak kita perlukan. Namun seringkali kita justru membelenggu diri dan bergantung kepada hal yang demikian, bukan bergantung kepada Tuhan. Bukankah setiap hal yang kita jalani dalam peribadatan, entah itu peribadatan minggu atau peribadatan khusus, bahkan juga persekutuan doa, kita awali dengan ungkapan votum yang mengungkapkan tentang suara batin kita mengaku pada pribadi sumber pertolongan kita. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Mari kita belajar dari pemazmur. Pertama, sabda ini mengingatkan betapa kita manusia yang lemah. Seringkali orang mengungkapkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, lengkap dengan segala hal yang Tuhan anugerahkan. Namun kita harus menyadari ketika manusia berhadapan dengan situasi kehidupan, ternyata makna kesempurnaan itu tidak dipergunakan dengan hal-hal yang mendukung kesempurnaan itu. Diberi akal pikiran, manusia belum tentu bisa mengatasi persoalan pergumulannya. Bahkan manusia bisa serba nekat, bahkan lari dari kenyataan. Lalu, makna sebagai makhluk yang sempurna itu seperti apa? Tentu akan kita pergumulkan dalam hal ini sebagai bukti bahwa manusia lemah. Maka ketika lemah, mari kita sadari bagaimana pemazmur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dialah pribadi yang ternyata maha sempurna. Penyerahan diri pemazmur dan mengingat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya, menjelang malam direnungkan sedemikian rupa, menyadari betapa kecilnya dia, hingga dia meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hanya Tuhan yang diandalkan, hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan inilah yang kedua yang saya sampaikan Bapak Ibu, saudara dan anak-anak sahabat Petra yang mendengarkan siaran renungan embun pagi ini. Ia merasakan ada daya kekuatan, sebab Tuhan menempatkan dia di dalam sayap Tuhan. Dan gambaran ini mengingatkan tentang Raja Wali. Raja Wali itu akan semakin terbang tinggi ketika ada tantangan dengan angin kencang, angin keras dan badai sekalipun. Pemazmur merasa aman, merasa nyaman di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan.
untuk menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Kekuatan dari Tuhan diperlukan dan mengandalkan Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan pergumulannya. Nah, yang ketiga, di tengah situasi sulit itulah pemazmur berkomitmen untuk terus memuji-muji Tuhan. Rasa takut ada. Persoalan pergumulan harus dihadapi. Justru di tengah situasi semacam itulah ungkapan puji kemuliaan bagi Tuhan adalah nilai spiritualitas untuk menjadi sumber kekuatan pula, untuk menjadi daya pula, untuk dapat melihat hidup ini dengan cara Tuhan. Bila kita renungkan, mungkin kita sudah patah semangat, kita mungkin semplah, kita mungkin tak berdaya mengingat begitu banyaknya persoalan pergumulan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada titik ini dengan puji-pujian yang tertuju kepada Tuhan, kalau kita hayati Tuhan sumber pertolongan, inilah yang akan menolong kita memperoleh kekuatan terlepas dari perasaan-perasaan yang membelenggu. Menolong kita untuk melihat hari-hari baik pemberian Tuhan bukan dengan sumpah serapah ataupun keputusasaan. Bukankah pada bagian lain seringkali kita diingatkan hidup ini adalah madah pujian. Dalam Kidung Jawa disebutkan uripku pindo pangitung. Mazmur adalah ungkapan puji kemuliaan bagi Tuhan yang begitu luar biasa sehingga gereja menempatkan mazmur dalam peribadatan sebagai mazmur tanggapan, artinya tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas iman. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang dan yang akan datang. Karena pemazmur meyakini Tuhanlah sumber pertolongan. Maka pada pagi ini, dan khususnya sepanjang hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita yakini Tuhan menolong manusia sejak awal mula manusia jatuh dalam dosa. Pertolongan Tuhan terus mengalir dalam rancangan keselamatannya dengan kasih yang begitu luar biasa. Sampai sekarang ini dan yang akan datang. Sehingga kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Inilah maknanya bahwa firman Tuhan menjadi sumber yang mengalirkan daya yang kita rindukan, kita andalkan, kita harapkan. Menjadi aliran air yang menyejukkan, mengairi kehidupan saya Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah sungai, lembah, danau dalam kehidupan kita bermuara pada kemuliaan Tuhan. Dan terus ada puji-pujian bagi Tuhan. Hati, pikiran, tutur, dan sikap kita adalah puji kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah tugas kewajiban yang kita lakukan, di tengah situasi keadaan yang sedang berlangsung dalam hidup saya Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah situasi ketakberdayaan kita ketika raga diliputi kelemahan bahkan sakit penyakit, tidak membatasi kita untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Kemenangan dalam hidup sehari-hari akan terus Tuhan nyatakan. Kemenangan iman karena perjuangan untuk terus kita wujudkan menjadi nyata. Karena Tuhan yang bekerja menopang kita dan bahkan ada di dalam naungan sayapnya supaya kita disiapkan oleh Tuhan menghadapi kehidupan yang keras ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan sehingga kita dapat menghayati firman-Nya dalam bimbingan Roh Kudus dan kita beroleh berkat karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi sumber pertolongan kami bersyukur Engkau menganugerahkan sabda. Dan kiranya sabda-Mu menjadi sumber kekuatan pula bagi kami melaksanakan tugas kewajiban pada hari ini. Dalam kehidupan rumah tangga, purna tugas, pekerjaan, wirausaha,
untuk studi anggota keluarga dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, swasta maupun negeri, yang di Jogja maupun di luar Jogja, dimanapun kami berada. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu Tuhan dengan segala aktivitas. Pertolongan Tuhan ada, hadir dan nyata melalui banyak hal yang boleh dapat kami rasakan. Entah itu pada pribadi atau sesama kami, melalui peristiwa hidup sehari-hari, bahkan sarana prasarana yang ada dalam kehidupan kami, Engkau hadirkan menolong kami untuk melihat cara Tuhan menolong kami yang sederhana maupun yang luar biasa. Dalam keterbatasan maupun dalam kelimpahan. Semua tanda penyertaan yang Tuhan anugerahkan untuk kami melihat dan merasakan pertolongan Tuhan ada dan nyata. Bahkan ketika ada persoalan pergumulan sakit penyakit yang mendera kehidupan kami, tubuh kami, Engkau pun juga Tuhan yang menolong kami. Hadir dan bahkan hadir pada saat yang tepat. Karena Tuhan menyatakannya dengan kekuatan batiniah kami, dengan kekuatan hati kami. Karena iman, pengharapan, dan kasih yang Engkau teguhkan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Dan kami mau menjalani hari ini dan sepanjang hari ini. Dan kami boleh merenungkannya pada saat nanti kami ada dalam titik di mana kami harus mempertanggungjawabkan tugas kewajiban kepadamu Tuhan dalam permenungan yang begitu mendalam. Kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan agar Engkau layakkan kami untuk kami terus dapat merasakan pertolongan Tuhan nyata ada dan senantiasa berserta, sehingga kami mau terus memuji-muji Tuhan. Bersama dengan Radio Petra, Engkau berkenan pakai sebagai pengantara berkat. Engkau berkati pula ya Tuhan. Berkati pula ketika kami berinteraksi dalam sosial kemasyarakatan kami. Berkati kami sebagai bagian dari gereja, siapapun kami dari gereja manapun kami. Untuk terus mewujudkan hal baik dengan tugas gerejawi. Memberitakan kabar baik, mewujudkan damai dan sejahtera anugerah Tuhan dengan kegiatan gerejawi. Sebagai sarana kami memelihara iman kepadamu karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami ketika dalam situasi politik menjelang pilihan calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Dinamika politik yang ada sungguh nyata di hadapan kami, bangsa dan negara kami, masyarakat bangsa dan negara kami. Partai politik yang ada, mereka-mereka yang menyuarakan hal baik untuk mendukung bangsa dan negara kami dalam kebaikan kebenaran, meskipun ada banyak hal yang kami sadari juga permainan politik kotor. Terhadap hal yang demikian Tuhan sudah punya keadilan, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka yang melakukan hal-hal tidak baik. Berkati mereka-mereka yang berkepentingan dengan politik, mewujudkan kebenaran dan kualitas kenegarawanan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang hanya mencoreng kebaikan kebenaran. Kami mohon dan rindu di berbagai tempat turunnya hujan karena situasi kekeringan, dampak dari perubahan iklim yang ekstrim. Tolonglah kami Tuhan, umat manusia, kembali menyadari betapa pentingnya cinta lingkungan hidup, agar kami Engkau perkenankan benar-benar memaknai manusia-manusia yang menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola alam ini, pemberian Tuhan. Berkati Tuhan penugasan gereja pada lembaga-lembaga, yayasan-yayasan untuk kepentingan yang lebih luas, layanan sosial kemasyarakatan. Baik itu pendidikan, kesehatan, maupun layanan yang lain yang sungguh menjadi sarana bagi kemudian nama Tuhan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Tuhan hidup dan kehidupan kami. Berkati untuk tugas kewajiban yang kami laksanakan pada hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan menjadi sumber pertolongan hingga kami beroleh kekuatan di dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan untuk renungan Embun Pagi, Senin 23 Oktober 2023. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo telah bersama dengan para sahabat Petra dan undur diri. Tuhan memberkati. Amin.